Shalom, selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua. Tetap kuat, tetap sehat, tetap berjalan di dalam jalan-jalan Tuhan sampai kita kepada tujuan akhir, goal yang sesungguhnya yang Tuhan sudah tetapkan kepada kita. Saya percaya tidak ada sukacita yang lebih besar selain kita hidup di dalam tujuan ilahi, tujuan daripada kerajaan Allah. Tidak ada kehidupan yang kosong, hampa ketika kita menjalani hidup dalam tujuan Tuhan. Ada kemenangan, ada kemaksimalan, ada sukacita. Karena itu kita butuh firman Tuhan terus-menerus. Karena itu jangan lupa Bapak Ibu membaca kitab Keluaran pasal 29 ayat 1 sampai pasal 30 ayat yang ke-10. Lalu juga Bapak Ibu membaca kitab Matius. Kita lanjutkan saja Matius pasal 26 ayat 14 sampai 46. Lalu Mazmur pasal 31 ayat 20 sampai 25. Dan untuk hikmat Tuhan hari ini kita membaca dari kitab Amsal pasal yang ke-8 ayat 14 sampai ayat yang ke-26. Dan kita sedang belajar tentang hukum proses. Jadi sama seperti hukum gravitasi, ketika kita menjalani hidup di dalam Tuhan, ada sebuah hukum prinsip yang kita tidak bisa kita harus masuk kepada apa yang namanya proses. Sekali lagi saya ulangi bahwa di dalam kekekalan Tuhan menciptakan kita sempurna, utuh, dan sudah selesai. Tetapi ketika kita hidup di dunia ini, kita harus tunduk kepada hukum yang bernama proses. Kita harus menjalani hidup kita sampai kita menuju kepada apa yang Tuhan desain. Karena itu kita perlu mendapatkan jalan-jalan Tuhan. Pemazmur berkata, kepada bangsa Israel Tuhan menunjukkan perbuatan-perbuatannya. Tetapi kepada Musa Tuhan menunjukkan jalan-jalannya. Jadi beda sekali jalan Tuhan dengan perbuatan Tuhan. Orang Israel melihat perbuatan-perbuatan Tuhan, tetapi mereka tidak menemukan jalan Tuhan. Dan kita sama-sama tahu bahwa setelah 40 tahun berputar-putar di padang gurun, mereka juga akhirnya tidak sampai ke tanah Kanaan. Ibrani 3 ayat 19 berkata demikianlah, kita lihat mereka tidak sampai ke Kanaan, ke tujuan, karena mereka tidak hidup di dalam proses yang Tuhan berikan. Mereka tidak mengikuti jalan-jalan Tuhan, tetapi mereka justru memberontak, mengikuti jalan sendiri, mau-maunya, suka-sukanya, bahkan selalu teringat dengan Mesir, hidup mereka yang lama. Karena itu saya kemarin katakan bahwa untuk pindah dari kata bukan kehendakku tapi kehendakmu, itu cukup sekian detik, tapi dalam prosesnya untuk kita sampai betul-betul berjalan pada kehendak Tuhan, jalan Tuhan, itu membutuhkan waktu bisa tahunan, puluhan tahun. Bahkan ada orang sampai mati nggak sampai pada titik itu. Dia tetap hidup seperti yang dia mau, seperti yang dia inginkan. Karena itu saudara harus mengerti bahwa kita perlu tunduk kepada hukum proses ini. Dan seperti yang saya katakan bahwa kita tidak akan pernah bisa sampai pada titik-titik seperti yang Tuhan harapkan kalau kita tidak mengikuti proses yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Karena itu saya mau berkata kepada saudara, seringkali kita ada pertanyaan, apa yang akan terjadi kepada saya selama proses ini? Kadang-kadang ada banyak kebingungan, ketidakmengertian. Kenapa saya harus mengalami ini? Kenapa harus menyakitkan keadaannya? Seperti apa sih ujung, goal daripada proses ini? Terkadang ketika kita menghadapi sakit penyakit yang tiba-tiba datang, menghadapi sebuah keadaan yang kita tidak mengerti, terkadang kita bisa dari percaya sampai tidak percaya, tapi kita mau belajar masuk kepada proses Tuhan ini. Tetap seperti kayak Ayub, dia sempat juga mengutuki hari lahirnya. Dia berkata kepada teman-temannya, penghibur sialan kalian. Sampai akhirnya dia pada satu titik mengerti tujuan daripada semua yang terjadi dalam kehidupannya itu ternyata membawa dampak. Dia berkata, kalau dulu dari kata orang aku mengenal Tuhan, sekarang mataku sendiri melihat Tuhan. Dan dia diberkati 7 kali lipat. Jadi terkadang begitu banyak pertanyaan, hal yang kita tidak mengerti ketika kita sedang berada pada situasi, kondisi, atau saya sebut hal-hal yang tidak ideal, hal-hal yang tidak menyenangkan. Kita sedang berada pada jalan-jalan di mana kita menuju jalan Tuhan. Proses akan mengubah, membawa tujuan akhir adalah pada perubahan, transformasi. Roh kita, jiwa, dan tubuh kita
Dan ujungnya adalah karakter kita semakin berubah. Karakter kita akan semakin seperti Kristus. Kemarin saudara dengar bahwa ketika kita jatuh dalam dosa, roh kita ini mati. Kita dituntun oleh daging dan jiwa kita, roh kita mati. Tetapi ketika kita menerima Yesus, lahir baru, Yesus berkata kepada Nikodemus, orang yang lahir baru itu seperti angin. Tidak tahu dari mana, tapi terasa. Ketika kita lahir baru, saya percaya ketika kita mengikuti proses Tuhan, orang tidak tahu bagaimana ceritanya, tapi orang hanya bisa merasakan, oh ya, hidup saya berubah. Karena itu ketika kita lahir baru, kita dalam proses transformasi ini, kita perlu terus berjalan di dalam jalan-jalannya Tuhan. Tuhan ingin kita memiliki roh kita, jiwa kita, benar-benar pulih dan sehat. Ada transformasi, ada perubahan. Ketika kita mengikuti proses Tuhan ini, jiwa kita, pikiran kita, ada terjadi transformasi di dalam kehidupan kita. Sehingga dengan membaca, mempelajari, merenungkan, dan dengan mengingat firman Tuhan, kita bisa mengalami apa yang Paulus katakan kepada gereja di Roma. Berubahlah kamu oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu mengerti kehendak Allah yang baik, berkenan, dan yang sempurna. Jadi Tuhan ingin agar keadaan kita, roh, jiwa, tubuh kita itu mengalami transformasi, memampukan kita semua untuk akhirnya kita semakin berubah. Kata berubah di sini menggunakan kata metamorfo, yang artinya berubah menjadi bentuk yang lain, seperti kayak kupu-kupu. Sebelum kupu-kupu dia ulat. Ulat kepompong baru kupu-kupu. Nah, itu menggunakan kata metamorfosis. Jadi karena itu Tuhan Yesus beberapa kali mengalami di mana wajahnya berubah. Kata-katanya sama, transformasi. Ketika kita tahu dia naik ke gunung, wajahnya berubah. Jadi kita perlu mengalami transformasi ke dalam rupa Kristus. Ini sebuah proses yang progresif yang membawa kita dalam kemuliaan yang semakin besar, yang mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Dalam 2 Korintus 3 ayat 18. Jadi tujuan utama daripada proses yang kita alami, ujungnya adalah untuk mencapai transformasi, perubahan yang total dalam hidup kita. Karena itulah, untuk alasan ini kita nggak boleh melanggar hukum proses. Karena itu bisa menggagalkan. Kita tahu, kita lihat Yusuf berhasil mengikuti proses itu. Dia tidak bereaksi yang salah, dia tetap bereaksi yang benar. Karena itu tujuan daripada proses ini adalah kita mengalami perubahan. Dan perubahan itu memiliki arah tujuan yang jelas. Apa yang kita harapkan daripada proses transformasi perubahan ini? Adalah yang pertama, transformasi atau proses itu, perubahan itu mengubah, yang pertama adalah hati kita. Karena hati itu adalah diri kita yang sesungguhnya, manusia batiniah, tempat di mana roh Tuhan diam dan tinggal. Dan saat kita menjalani proses-proses perubahan ini, kita harus ingat bahwa semua transformasi ujungnya adalah menjadi serupa, segambar dengan Kristus, karakter kita. Ini berasal dari hati, bukan hanya di pikiran. Meskipun pikiran juga diperbaharui, tetapi kita tidak benar-benar diubahkan hanya dengan menerapkan pengertian tentang prinsip-prinsip yang sehat di dalam pikiran. Kita harus lebih dulu mengalami transformasi di dalam roh kita. Karena itu permulaan daripada transformasi atau proses itu adalah roh kita. Supaya apa? Kita sungguh-sungguh menghidupi kelahiran baru kita. Jadi ini yang dikatakan Yesus kepada Nikodemus. Aku berkata kepadamu dalam Yohanes 3:3, jikalau seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Jadi semua yang Yesus lakukan dalam hidup kita, itu dimulai dari dalam hati. Bukan dari luar ke dalam, tapi dari hati. Ketika roh kita diperbaharui di dalam Tuhan, kita akan mengalami perubahan dalam pikiran dan emosi kita. Seperti yang sudah kita bahas. Jadi ini yang saya mau katakan kepada kita. Kita perlu mengalami perubahan dalam hati. Sehingga pandangan kita di jiwa kita sama seperti kita, kalau kita pakai kacamata hitam, kita akan melihat semuanya jadi gelap. Ketika kita terima Yesus, roh kita diperbarui, pandangan kita diubah. Kita bisa melihat dengan benar. Ya, dulu kita mungkin susah mengampuni, sulit untuk menerima orang. Tapi kita melihat orang sekarang yang bermasalah itu kita kasihan. Ada belas kasihan. Jadi ini doa saya, supaya kita memiliki goal, proses perubahan itu, maksud saya hukum proses itu membawa perubahan, dan ujung daripada perubahan atau transformasi itu adalah hati kita. Tuhan memberikan hati yang baru kepada kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati renungan ini,
Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Biarlah firman-Mu tidak akan pernah kembali sia-sia. Lawat anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Roh kami, hati kami terus diperbaharui. Kami sadar siapa diri kami. Kami adalah orang yang sudah Engkau tebus. Kami adalah orang yang sudah baru. Hati kami baru. Pikiran kami baru. Dan biar kami bisa menikmati dan enjoy dengan semua proses-proses keadaan. Apapun yang terjadi tidak menarik kami kembali ke bawah, kedagingan, jatuh. Tapi kami akan terus maju dan menikmati semuanya. Ada pembelajaran yang indah di atas semuanya. Kami bersyukur kepadamu dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.